Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusri Altulus dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, jurusan Aquacultur. Nomor pokok mahasiswa saya 1840101059. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai tentang pertemuan ke-6 dan pertemuan ke-7 tentang parasit jamur dan parasit Platyhelminthes. Oke, parasit Platyhelminthes. Parasit Platyhelminthes merupakan parasit yang tergolong dari cacing yang berukuran kecil dengan 4 pengelompokan. Yang pertama Monogenie, Digenie, Trematoda, dan Cestoda. Parasit dari Platyhelminthes yang paling banyak menyerang ikan dari kelompok atau kelas Monogenie contohnya Gyrodactylus dan Dactylus gyros. Parasit Platyhelminthes terdiri dari endoparasit dan ektoparasit, sama halnya seperti parasit protozoa. Nah, ektoparasit merupakan parasit yang terdapat pada bagian luar dari inang atau hospes yang terinfeksi. Biasanya terdapat pada bagian kulit, insan, dan bagian mulut pada ikan. Beberapa parasit Platyhelminthes yang menyebabkan penyakit pada ikan diantaranya dari jenis Gyrodactyliasis dan Dactylogrylliasis dan Diplodocnosis, kemudian Diplotomatosis dan Diplotomiasis. Yang pertama, Gyrodactyliasis. Penyakit ini banyak ditemukan pada sirip dan kulit ikan dengan bentuk tubuh kecil dan memanjang seperti oval. Siklus hidupnya tidak memiliki inang perantara, jadi hanya memiliki satu induk saja. Kemudian Dactylogrylliasis. Parasit ini termasuk cacing monogenes dan sangat dikenal dengan diplodom. Penyakit yang diakibatkan oleh parasit ini tidak terlalu berbahaya, namun tetap menimbulkan kerusakan pada insan sehingga mengganggu pernapasan. Kemudian ada Diplostomatosis. Parasit ini digolongkan dalam cacing Trematoda. Parasit ini menginfeksi lensa mata ikan sehingga merusak lensa mata ikan dan dalam waktu 10 hari dapat menyebabkan kematian. Penularan melalui kontak langsung seperti kulit, insan, atau langsung ke mata. Penyebarannya melalui burung bangau, burung air yang memakan ikan terinfeksi, kemudian berkembang di dalam perutnya, kemudian bertelur dan keluar melalui feses. Kemudian ada Dactylogrylliasis. Gejala dari diplotamiasis adanya bintik kecil coklat pada beberapa bagian tubuh dan sirip, khususnya di kulit, mata insan, dan mulut, serta di bagian bawah lapisan otot. Kerusakan tidak berarti jika yang terserang sedikit, namun yang terserang banyak melalui ikan kecil maka akan berdampak pada kerusakan yang serius. Pencegahan dapat dilakukan dengan pembersihan wadah pemeliharaan. Endoparasit. Endoparasit merupakan parasit yang terdapat bagian dari dalam inang atau hospes yang terinfeksi. Biasanya terdapat pada bagian daging, pembuluh darah, ginjal, jantung, dan hati, serta organ lainnya. Beberapa parasit Platyhelminthes yang menyebabkan penyakit pada ikan diantaranya dari jenis Sanguinoclosis dan Lithocestusiasis. Parasit jamur. Parasit jamur merupakan nama lain dari fungi yang mempelajari tentang mikroorganisme eukariotik yang bersifat non-fotosintetik dan kebanyakan berperan sebagai saprofit, namun beberapa jenis jamur bersifat parasit. Nah, peran dan fungsi dari parasit jamur itu ada dua. Yang pertama, bermanfaat dan merugikan. Yang bermanfaat diantaranya adalah fermentasi alkohol, pembuatan tempe, menghasilkan antibiotik. Nah, kemudian yang bersifat merugikan diantaranya sebagai penyakit baik manusia maupun hewan. Parasit jamur pada ikan itu ada 5. Yang pertama, Saprolegnia, kedua Branchiomyces, yang ketiga Trichodia, yang keempat Chilodonella, yang kelima Lithoponus.
Saprologinia adalah penyakit watermoths, menginfeksi bagian tubuh ikan yang terluka dan telur ikan, menyerang ikan air tawar dan air laut, memicu datangnya bakteri atau parasit lain. Kemudian gejala, kapas berwarna putih sampai coklat keabu-abuan pada tubuh ikan. Yang kedua, branchiomycosis, penyakit busuk insan, kemudian menyerang ketika ikan stres karena tidak dapat beradaptasi dengan lingkungannya, yaitu pH rendah, oksigen rendah, populasi alga tinggi. Kemudian ada menginfeksi insan ikan, gejala ikan malas bergerak, kesulitan bernapas, tersenggal, insan berwarna pucat dan mengeras. Kemudian ada trichodia. Trichodia ini menginfeksi kulit dari insan, menyerang ikan air tawar, populasi meningkat ketika musim peralihan dan musim panas ke musim hujan, dapat berenang bebas dan hidup di luar tubuh ikan lebih dari 2 hari. Gejala iritasi kulit, produksi lendir berlebih, insan pucat, omega-omega, sehingga ikan sering menggantung di permukaan air, nafsu makan menurun, gerakan lemah, sirip ekor rusak dan berwarna kemerahan akibat pembuluh darah kapiler pada sirip pecah. Chilodonella, gerakan lambat, warna tubuh pucat, kulit teriritasi, kemudian bentuk lonjong, menginfeksi permukaan tubuh antara epidermis dan dermis serta insan. Kemudian ada Lichioponus. Ini adalah menyerang ikan air tawar dan air laut, menyebar melalui saluran pencernaan karena spora jamur termakan oleh ikan. Kemudian ikan yang terkena jamur ini akan menjadi cacat. Belum ada obat yang dijual secara komersial, namun perendaman dengan malachite-gren diketahui dapat menyembuhkan serangan jamur. Oke, terima kasih. Mungkin sampai di sini saja yang bisa saya jelaskan mengenai tentang parasit Platyhelminthes di pertemuan ke-6 dan parasit jamur di pertemuan ke-7. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.